Halo Sobat Anason, apa kabar semuanya? Kali ini tim Anason Channel hendak mengajak Sobat semua tur virtual ke Museum Gedung Sate. Ikuti terus dari awal sampai akhir ya. Museum Gedung Sate berada di lantai dasar Gedung Sate, yang juga dikenal sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Ayo sob, kita langsung beli tiket masuknya dulu. Ya, berapa harga tiketnya? Harga tiketnya Rp5.000, Pak. Setelah tiket dibayar, nantinya petugas akan memberikan gelang untuk akses masuk ke dalam museum. Semua harus keluar. Hari Minggu ini lumayan juga jumlah pengunjungnya sob. Saat memasuki museum, kita disuguhi diorama informasi terkait pembangunan Gedung Sate. Pada setiap sisi dinding kita juga bisa melihat peta dan foto Bandung Tempo dulu. Pada ruang utama terdapat peninggalan-peninggalan masa pembangunan Gedung Sate. Mulai dari gambar rancangan Gedung Sate hingga maket detail bangunan semuanya ada di sini. Dari pembangunan Gedung Sate nih. Batu nih. Serpihan-serpihan batu. Sedangkan pada sisi lain dinding ada diorama alur pembangunan Gedung Sate dari waktu ke waktu. Dijelaskan juga arti dari 6 bola mirip tusuk sate di atap Gedung Sate. Ternyata 6 bola mirip tusuk sate itu menunjukkan biaya yang dihabiskan untuk membangun gedung sate tersebut sebanyak 6 juta gulden Belanda.
Ini ruang auditoriumnya sob, ayo kita nonton film perkembangan gedung sate dari masa ke masa. Akan menayangkan sebuah film berdurasi 7-8 menit tentang perkembangan gedung sate dari masa ke masa. Untuk filmnya boleh didokumentasikan, tapi untuk flashnya mohon dimatikan ya. Terima kasih, selamat menonton. Aduh, gelap. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan timur dan barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan sentrale biblioteek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Pada tanggal 6-9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya. Yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPU berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Akhirnya, kita sampai juga nih di akhir tur virtual kita ke Museum Gedung Sate.
Selain untuk edukasi, museum ini juga menarik untuk foto-foto sob. Oke sobat, terima kasih untuk mengikuti tur virtual ini. Semoga menambah wawasan kita tentang sejarah gedung sate. Mudah-mudahan kalian juga bisa berkunjung ke sini ya sob.